mata kuliah Hukum Lingkungan kelas E. Di sini kami akan membahas tentang sampah plastik dan tanggung jawab produsen atau Extended Producer Responsibility (EPR). Sebelum itu, perkenalkan saya Baina Dila Mustika dengan NIM 2024 10 11 01 10 366. Saya Falmetuena Zeneta Artifa Martino dengan NIM 2024 10 11 01 10 367. Saya Yulia Sendisa Sabila dengan NIM 2024 10 11 01 10 415. Saya Vianita Alhamdulillah Sisila dengan NIM 2024 10 110 110 245. Saya Alunil Pencahyani dengan NIM 2024 1011 011 0371. Singkatnya, ada temuan peningkatan sampah plastik di sungai dan pantai yang terbukti berasal dari kemasan produk makanan minuman besar. LSM menuntut produsen bertanggung jawab, sementara produsen berargumen bahwa setelah produk dibeli, sampah adalah urusan konsumen dan Pemda. Mari kita bedah pertanyaan pertama, siapa yang sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas sampah plastik tersebut? Kalau menurut aku sih jelas produsen tidak bisa lepas tangan gitu aja. Jadi mereka yang produksi kemasan plastik sekali pakai demi menekan biaya produksi mereka sendiri. Konsumen kan membeli produknya karena butuh isinya, bukan berniat beli sampah plastiknya. Jadi akar masalahnya ada di hulu, yaitu sisi produsen. Tapi bentar dulu nih Vi, kita harus realistis secara bisnis dan logika logistik. Produsen itu memproduksi barang sesuai regulasi keamanan pangan. Plastik dipilih karena higienis dan efisien. Sedangkan produk dibeli dan berpindah ke pemilikan, itu tanggung jawab atas sisa kemasan itu ada di tangan konsumen untuk membuangnya dengan benar. Dan pemerintah daerah yang mengelola sistem kebersihan kota. Jadi jangan semua beban dibebankan ke pelaku usaha, Vi. Menarik sih kalau kita lihat dari kacamata hukum lingkungan ya. Nah, di hukum lingkungan itu ada prinsip yang dikenal sebagai polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar. Jadi berdasarkan prinsip ini tuh, siapapun yang kegiatannya menimbulkan dampak lingkungan wajib menanggung biaya pemulihannya. Jadi jawabannya tidak hitam putih, tanggung jawabnya itu bersifat kolektif. Tetapi produsen itu juga punya porsi tanggung jawab yang besar karena mereka itu yang mengintroduksi material plastik tersebut ke masyarakat. Betul sekali loh. Konsep tanggung jawab ini bersama ini sejalan dengan apa yang ditanyakan di poin ketiga, yaitu tentang sustainable consumption, yaitu yang dimana konsumen ini bertanggung jawab untuk mengkonsumsi secara bijak dan memilih sampah. Sementara produsen bertanggung jawab lewat mekanisme EPR untuk menarik kembali atau mendaur ulang kemasan tersebut agar tercipta circular economy, yang dimana sampah tidak langsung dibuang oleh KTPA, melainkan diputar kembali menjadi sumber daya. Oke, berarti untuk pertanyaan pertama kita sepakat bahwa tanggung jawab itu berjenjang dari hulu ke hilir. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah produsen secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas limbah kemasan produknya? Kalau mengacu pada argumen pelaku usaha di kasus kita, mereka merasa kewajiban. Mereka selesai setelah transaksi jual beli. Apakah ada dasar hukum konkret yang bisa memaksa pelaku usaha bertanggung jawab atas barang yang sudah di tangan konsumen? Kalau secara hukum positif di Indonesia sih bisa ya. Kita itu punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kalau kita bedah pasal 15 undang-undang tersebut, di sana itu dinyatakan secara eksplisit bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat diurai atau sulit diurai oleh proses alam. Jadi, argumen produsen di trigger case yang menyatakan itu murni tanggung jawab konsumen dan Pemda itu keliru besar ya secara hukum. Nah, dengan itu Mei, jadi secara hukum pun produsen tidak bisa mengelak. Ditambah lagi sekarang kan sudah ada aturan turunannya. Kalau nggak salah, peraturan Menteri LHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan dan pengurangan sampah oleh produsen. Di situ, produsen manufaktur, retail, hingga jasa makanan dan minuman wajib melakukan pengurangan sampah yang berasal dari produk mereka sampai 30% di tahun 2029 nanti. Nah, disinilah konsep Extended Producer Responsibility yang ditanyakan di poin 3 itu masuk. Jadi EPR itu bukan cuma soal menghukum produsen, tetapi strategi kebijakan lingkungan di mana tanggung jawab produsen atas suatu produk diperpanjang sampai ke tahap pasca konsumen. Jadi produsen itu harus memikirkan nanti kalau ciki atau botol minuman ini sudah habis dimakan, kemasannya mau dikemanakan ya? Apakah mereka akan membuat poin pengumpulan atau drop off point atau mendesain ulang kemasannya supaya 100% bisa didaur ulang? Sangat jelas. Jadi konsep EPR, Circular Economy dan Sustainable Consumption ini sebenarnya satu kesatuan ekosistem ya. Bisa nggak diperjelas bagaimana ketiganya saling terhubung dalam menyelesaikan kasus di sungai dan pantai ini? Saya coba jelaskan alurnya dulu. Pertama, dari sisi konsumen, kita terapkan Sustainable Consumption, yang dimana kita kurangi pemakaian plastik sekali dan kelola sampah rumah tangga. Jadi yang kedua, produsen itu harus menerapkan EPR dengan menarik kembali sampah kemasan mereka yang terlanjur beredar. Ketika sampah tersebut berhasil ditarik oleh produsen, sampah itu masuk Ketika sampah tersebut berhasil ditarik oleh produsen, sampah itu masuk ke prosedur daur ulang atau digunakan kembali. Itulah yang digunakan circular economy. Jadi hasilnya, sampah plastik itu tidak akan bermuara di sungai atau pantai seperti di kasus kita. Karena dia punya nilai ekonomi,
dan terus berputar di dalam siklus produksi. Sebagai perwakilan pelaku usaha, konsep ini terdengar bagus di atas kertas sih. Tapi jujur, infrastruktur daur ulang di Indonesia itu belum merata. Biaya untuk menarik kembali kemasan dari pelosok daerah itu sangat mahal. Kalau beban biaya IPR ini terlalu berat, bisa-bisa harga produk itu naik. Dan yang dirugikan akhirnya konsumen juga. Bagaimana regulasi kita memandang kesiapan industri? Itu pertanyaan yang krusial sih, Val. Dan ini tuh membawa kita ke pertanyaan keempat sih. Nah, apakah Indonesia itu telah memiliki dasar hukum yang hukum untuk mewajibkan IPR? Jadi, seperti yang udah aku jelasin tadi itu, dasar hukum tertingginya itu ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019. Jadi, regulasi kita tuh sebenarnya sudah memberikan pelonggaran berupa peta jalan atau roadmap. Pemerintah itu nggak langsung mendenda produsen besok pagi, tapi memberikan waktu transisi bertahap hingga tahun 2009 bagi produsen untuk menyusun dan mengeksekusi rencana pengurangan sampah mereka gitu. Tapi loh, masalahnya penegakan hukumnya itu masih lemah. Di lapangan kita masih melihat sungai-sungai itu penuh dengan kemasan dari merek-merek terkenal. LSM menuntut ketegasan pemerintah. Kalau cuma sekedar imbauan atau peta jalan tanpa sanksi pidana atau denda yang berat, perusahaan-perusahaan besar itu cenderung abai karena menganggap denda atau biaya penanganan sampah lebih murah daripada mengubah lini produksi mereka. Melihat adanya benturan antara kesiapan industri yang disampaikan Falme dan tuntutan penegakan hukum dari Vivi, mari kita masuk ke pertanyaan terakhir sekaligus kesimpulan diskusi kita. Bagaimana model pengaturan APR yang tepat dan ideal untuk diterapkan di Indonesia? Izin menjawab ya. Kalau menurut saya, model yang tepat untuk Indonesia ini adalah model APR, kolaboratif berbasis insentif, yang dimana kita bisa memakai sistem punitif atau hukuman penyuh karena kondisi ekonomi kita. Jadi pemerintah ini harus memberikan insentif fisik atau fiskal, misalnya pengurangan pajak atau tax holiday bagi perusahaan yang berhasil mengimplementasikan drop on point sampah kemasan atau bagi mereka yang mengubah kemasannya menjadi biodegradable. Saya setuju dengan pendekatan Salsa. Selain insentif, pemerintah juga harus membangun kemitraan dengan sektor informal seperti bank sampah dan para pemulung. Produsen bisa menandai atau memfasilitasi infrastruktur bank sampah lokal. Jadi, produsen tidak perlu membuat sistem logistik baru dari nol untuk menarik sampah mereka. Cukup memberdayakan jaringan pengumpul sampah yang sudah ada di masyarakat. Boleh, asalkan sistemnya itu transparan dan terukur. Harus ada audit independen setiap tahun terhadap klaim produsen mengenai berapa banyak sampah kemasan yang berhasil mereka daur ulang. Kalau mereka gagal memenuhi target tahun dan jalan, barulah sanksi administratif atau pembatasan izin edar produk bisa diterapkan secara tegas. Nah, dari sudut pandang hukum tata negara dan administrasi juga itu, model pengaturan itu harus mempertegas pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat tuh fokus pada regulasi standar, kemasan nasional dan insentif makro. Sedangkan di pemerintah daerah sendiri tuh dia memperkuat pengawasan di tingkat tapak seperti di sungai dan pantai yang disebutkan dalam kasus itu serta menyediakan fasilitas pemilihan sampah yang memadai di tingkat pemukiman. Luar biasa teman-teman, diskusi yang sangat bagus. Jadi jika bisa saya simpulkan untuk tugas PBL kita, yang pertama, tanggung jawab atas sampah plastik adalah tanggung jawab bersama. Namun produsen memegang peran kunci di hulu lewat konsep APR. Yang kedua, dasar hukum. Pertanggungjawaban produsen di Indonesia sudah sangat kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 75 2019. Yang ketiga, model pengaturan ideal ke depan adalah integrasi antara pemenuhan target peta jalan oleh produsen, pemberian insentif oleh pemerintah, dan kolaborasi dengan sektor informal bank sampah demi tercapainya sirkular ekonomi. Bagaimana teman-teman? Apakah poin-poin ini sudah cukup matang untuk kita susun menjadi laporan dan presentasi? Menurut aku udah cukup banget sih, argumen kita ini benar-benar udah mencakup aspek hukum, lingkungan dan ekonomi. Ya, benar sih. Menurut aku rasanya ini jalan tengah yang adil bagi pelaku usaha dan kelestarian lingkungan. Sepakat. Landasan hukumnya juga udah solid. Siap. Selanjutnya itu mari kita rapikan naskahnya ya teman-teman. Baik, terima kasih semuanya, diskusi kita akhiri sampai sini. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.